Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Injil yang singkat yang menjadi bacaan pagi ini, tema besarnya adalah orang-orang disembuhkan Yesus. Dan siapa yang disembuhkan? Tempatnya tadi jelas disebut Genesaret. Genesaret adalah tempat orang-orang kafir. Kalau bahasa sekarang, tempat-tempat orang yang tidak diperhatikan. Bukan tempat yang elit, bukan tempat yang perekonomiannya maju, peradaban keagamaannya juga maju, tapi ini sebaliknya. Dan digambarkan tadi kisah orang-orang lalu berkeliling di mana Yesus berada, orang-orang lalu mencarinya. Dan semua disembuhkan. Apa pesannya? Bahwa Yesus hadir bukan untuk kelompok tertentu, bukan untuk kelompok yang sudah mapan, tetapi kehadirannya untuk mereka yang kadangkala hidup keagamaannya pun tidak jelas, tetapi mencari Yesus dan meminta penyembuhan. Masalahnya adalah mereka mencari Yesus dan meminta penyembuhan tidak serta-merta lalu dipahami bahwa mereka percaya Yesus sebagai anak Allah, bahwa mereka percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Tapi mereka melulu sampai pada Yesus ini dukun, Yesus ini penyembuh, Yesus ini lebih mujarab daripada tabib-tabib pada zamannya. Maka kisah-kisah penyembuhan ini belum menunjukkan atas iman mereka terhadap sosok yang bernama Yesus ini. Masih berhenti kepada Yesus seperti tabib. Mengapa? Karena lokasinya tadi disebut, yakni Genesaret, tempat orang-orang kafir. Apapun itu, poin yang tadi saya sebut di awal homili adalah Yesus menyembuhkan siapapun. Maka saudari-saudari yang terkasih, kalau Injil hari ini kita dengarkan untuk kita pada zaman sekarang, poinnya begini: banyak orang berdoa mohon kesembuhan. Bahkan kita pun juga mengalami itu, berdoa mohon kesembuhan dan mohon supaya Tuhan memberikan mukjizat. Tidak hanya soal kesehatan kita sendiri, tapi kesehatan orang lain. Dan ketika kita mohon bahwa mukjizat yang kita mohon itu tidak terwujud, lantas apa yang kemudian terjadi? Mungkin kekecewaan, iya. Mungkin gelo, iya. Mungkin mencari tempat atau sosok yang dalam tanda petik dianggap lebih mujarab, bisa jadi. Karena doa-doa tidak kunjung terpenuhi. Justru dalam situasi itulah kita ditantang hidup keberimanan kita terhadap Yesus bagaimana. Apakah seperti orang-orang pada zaman itu menjadikan Yesus sebagai semacam tukang penyembuh? Bahasa Jawa, sakdet saknyet, nek njaluk saiki ya kudu saiki terwujud. Padahal
menurut pengalaman saya dan juga keyakinan saya, apapun yang kita mohon tidak serta-merta segera saat itu. Justru lamanya dikabulkan permohonan itu menantang kita, menjadikan Yesus itu sebagai tukang atau sungguh sosok yang memberikan kekuatan dalam bentuk yang lain, memberikan sesuatu dalam bentuk yang lain yang tidak saja yang kita mohon. Bisa jadi ketabahan, bisa jadi keuletan, bisa jadi ketekunan. Itulah yang kerap kali kita temukan dalam hidup kita. Saudari-saudara yang terkasih, kita mohon supaya kita dalam banyak hal, dalam doa-doa kita, tidak hanya menjadikan Yesus itu sebagai tukang yang kita panggil lalu membenahi apa yang kita butuhkan, tapi sosok yang membiarkan diri kita berproses agar ketekunan, kesetiaan itu pun teruji oleh waktu. Selebihnya adalah kemurahan hati Tuhan untuk hidup kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.